Ya tentunya setiap orang kan punya hak asasi manusia untuk memiliki suatu pandangan tertentu gitu kan. Termasuk seseorang yang punya pandangan untuk child free gitu kan, artinya dia tidak memiliki seorang anak gitu kan. Itu kan tentunya sah-sah saja dan boleh-boleh saja gitu. Sepanjang memang itu tentunya dia akan memberikan konsekuensi terhadap dirinya ataupun pasangannya seperti itu. Jadi ya pandangan-pandangan seperti itu ya boleh-boleh aja sih. Artinya ya sepanjang tidak mengganggu orang lain kan ya boleh-boleh aja gitu. Kira-kira gitu. Berarti dari sudut psikologis ini tidak masalah ya Pak Adip ya? Ya boleh-boleh aja, tidak masalah ya. Karena ini kan sebuah pandangan ya, seperti itu. Kira-kira apa yang membuat sepasang suami istri memutuskan untuk child free, Pak? Ya banyak faktor ya. Jadi faktor-faktor mungkin karena memang dari awal sulit mencari keturunan misalnya, akhirnya dia memutuskan untuk child free misalnya. Kedua mungkin karena karir gitu misalnya. Ketiga mungkin ketika waktu kecil diperlakukan traumatik sama kedua orang tuanya misalnya. Dia merasa nggak mampu mengasuh anak dengan baik misalnya. Itu bisa aja. Keempat misalnya bisa juga dia udah senang dengan kehidupan dewasa gitu. Maksudnya kehidupan tanpa anak-anak gitu kan. Kalau kehidupan dengan anak-anak ini kan seolah-olah mengulang masa lalu kan kira-kira gitu. Jadi ketika seseorang punya anak itu kan akhirnya berpikir tentang masa lalu ketika orang tua itu juga masih pada masa anak-anak kan kira-kira gitu. Jadi mungkin dia agak sedikit terganggu mungkin kalau dengan adanya anak misalnya, atau mungkin karena faktor-faktor ekonomi bisa juga, karena faktor-faktor tuntutan pekerjaan bisa juga, karena tuntutan pekerjaan sekarang kan sangat sibuk ya, gitu. Dalam bekerja dari siang sampai tengah malam misalnya, waktu istirahatnya kurang, ya mungkin kemudian itu akan mendorong seseorang akhirnya memutuskan untuk punya pandangan child free seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.